warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahtiar dari kelas KPI 5D. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah NSC Al-Quran, yaitu Bapak Dr. Anas C. Fakhrudin HSMAG. Di sini saya akan memaparkan ulang tentang materi yang sudah Bapak berikan, yaitu tentang Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan hakikat ilmu pengetahuan yaitu bersifat dogmatis, merupakan wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak, rujukan dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, yang artinya terus bergerak, mahakarya yang dibuktikan oleh pendekatan ilmiah, dan mengajarkan yang belum bisa ketahui sebelumnya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmu yang diupayakan artinya disusun berdasarkan hasil penelitian, perenungan, dan proses dalam tahapan dan pembuktian ilmiah. Motivasi terbesar dari ayat pertama Al-Quran yang diturunkan mensyaratkan pada pentingnya sebuah ilmu pengetahuan dan upaya mendapatkannya. Ya, perenungannya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, terus ada perenungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kata ilmu dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk, yaitu pengetahuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ilmu pengetahuan berasal dari ilmu dan pengetahuan yang memiliki perbedaan yang maknanya. Ilmu adalah al-faqih atau memahami sesuatu, berbeda dengan marifat. Ilmu memahami kuliat atau totalitas. Marifat memahami juziat atau bagian atau parsial. Sebagai sebuah perbandingan melalui pendekatan ilmu mantik, ada dua pengistihatan, tasawur dan tasdik. Tasawur itu sendiri adalah idrak mufrad atau mengetahui sesuatu secara parsial. Sedangkan tasdik adalah idrak nisbat, yang yaitu mengetahui konteks dari sejumlah objek. Dengan perkataan tersebut mengisyaratkan bahwa ilmu identik dengan tasdik, sedangkan pengetahuan identik dengan makrifat dan tasawur. Ilmu pengetahuan melalui pendekatan filsafat. Ilmu dalam rangka penanganan filsafat merupakan bagian dari pengetahuan, oleh karenanya keduanya sering dianggap sebagai satu kesatuan, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa kita artinya sains, berasal dari kata Latin scientia, bentuk kata kerja scientio atau scire, yang artinya mempelajari, mengetahui. Secara sederhana, baik ilmu, knowledge ataupun sains, secara epistemologis berarti pengetahuan semata-mata, pengetahuan mengenai apa saja. Berbeda dengan pengetahuan knowledge semata, pengertian ilmu dalam arti sains secara epistemologi mengalami perluasan arti sehingga menunjukkan kepada suatu bentuk pengetahuan tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Cara memperoleh ilmu. Potensi atau karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai alat memperoleh ilmu adalah disebutkan dalam surat Al-Nahl ayat 78, yaitu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati atau qalbu. Pengamatan indera. Al-Quran menjelaskan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui indera dengan cara mengamatinya. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 20, ada juga surat Al-Yunus ayat 101, dan ada Al-Maidah ayat 31. Untuk memperoleh pengetahuan melalui indera ini menunjukkan adanya sebuah proses. Hal ini dibuktikan oleh Allah melalui kisah singkat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu mengenai kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Adapun pengamatan melalui akal. Akal ini merupakan penyempurnaan dari batasan indera, mengoleksi kesalahan pengetahuan indrawi, sebab akal mempunyai dimensi kemampuan untuk mengetahui objek abstrak yang tidak logis. Al-Quran menyebutkan bahwa akal ini merupakan bagian dari cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu ada Al-Baqarah 124 dan Al-Ajasiyah ayat 4-5. Adapun pengamatan melalui intuisi atau suara hati. Menurut pendekatan Al-Ghazali, hati ini disisahkan dengan kalbu. Selain indera dan akal, Allah juga mengisahkan bahwa hati atau intuisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perolehan pengetahuan.
Potensi ketiga ini merupakan potensi yang lebih dahsyat dari potensi sebelumnya. Jika indera hanya bisa memperoleh pengetahuan yang menampakkan dari angka hanya sebatas yang abstrak, yang logis, maka hati ini bisa memperoleh pengetahuan yang abstrak sekalipun tidak logis, supralogis atau goib. Yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 13 dan Al-A'raf ayat 170. Selain itu, kita pun harus menjaga atau mengasah kemampuan hati ada dengan 3 cara, yaitu dengan menyaksikan keagungan Al-Quran atau dengan bertafakur, terus ada memperbanyak mengingat Allah, tajakur atau zikir. Yang ketiga adalah riyadallah, ketajaman indera, kecerdasan otak dan kepekaan. Adapun cara mendapatkan ilmu yaitu ilmu laduni, yaitu ilmu pemberian dari Allah langsung yang dikasih tanpa usaha manusia, mainkan pemberian langsung dalam seseorang. Sair Alfiyah Ibu Malik berkata, dengan cara mendapatkan ilmu laduni tanpa usaha belajar atau laduni, sebab hal itu yang dapat diraih oleh orang yang khas atau khusus. Berarti tidak sembarang orang dapat mendapatkan ilmu laduni ini. Yang kedua adalah ilmu kasbih atau ilmu yang memperoleh melalui usaha manusia atau keupayaan. Terus ada sifat, ilmu dalam arti nafiat, manfaat. Yang kedua adalah ilmu dalam lisan atau hujah orang untuk makhluknya. Surat hadis Al-Tamiji Al-Hakim. Fungsi dan kegunaan. Yang pertama ada menyadari jati diri dan memahami berbagai kebaikan yang terkandung dalam ajaran syariat. Yang kedua, mengetahui rahasia alam metafisik. Yang ketiga, mengetahui alam fisika, diantaranya diungkapkan melalui biologi, geografi, kimia, dan lain-lain. Memanfaatkan SDA dan sarana kehidupan yang lebih luas dengan mengetahui alam fisika. Yang kelima, ada memahami tuntutan hidup yang lebih baik. Yang keenam, mengatasi berbagai problem kehidupan. Dan yang terakhir yang kedua ada memelihara perdamaian dunia, yaitu emosi harus dilimbangi dengan fungsi rasio dan hati. Tanpa fungsi keduanya, emosi akan bersekongkol dengan egoisme hingga melahirkan hukum rimba. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau yang tidak jelas. Sebelumnya, terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.